Iya. Mungkin ada sih Pak satu strategi kondisi saat ini mendekati window dressing kalau yang tidak mau ketinggalan ya Pak ya. Jadi yang membeli instrumen ETF ya Pak, yang kita kenal Ya, Exchange Traded Fund. Itu yang cukup populer ya XNVE. XNVE ini yang universe saham-saham isinya itu adalah value 30, IDX value 30. Jadi oke, oke. daripada kita memilih saham apa sih yang mau kita beli, ya kita langsung beli aja semua saham yang ada di dalam ETF itu kan Pak. Jadi Gitu ya. yang namanya Astra, Bank BNI, segala macam itu ada di ETF itu. Jadi sekali Hmm. kita klik XNV itu kita langsung beli semua saham di sana. Ah, XNVI atau satu lagi yang kita rekomendasikan itu XIHD. XIHD ini ETF yang dikelola Indo Premier, ini cakupan saham-sahamnya itu high dividend 20. Jadi semua saham yang dividennya tinggi-tinggi, BCA segala macam ada di sana. Jadi ya, kalau by teori kan kita tahu bahwa ETF ini kan untuk replikasi market atau dalam konteks Indonesia ya kita berbicara mereplikasi IHSG kan Pak. Gitu. betul, betul. Jadi itu salah satu strategi yang konservatif dan ya kalau kita takut ketinggalan kinerja marketnya ya mungkin bisa menjadi salah satu poin juga sih Pak. Ya, dari sisi pergerakan harga sahamnya mungkin juga tidak se ekstrim Nah, saham yang mungkin tidak masuk di IDX 30 mungkin seperti itu ya. hmm, Ya, ya itu juga bisa jadi pertimbangan nih buat teman-teman Sobat Bitrate maupun teman-teman dari Jago Saham Indonesia yang lagi nonton ikut ngobrol di Bitalk malam ini. Nah, mungkin sebelum lebih jauh lagi, Pak. Nah, kalau kita mau tahu sedikit lebih dalam dari komunitas Jago Saham Indonesia. Nah, kalau komunitas Jago Saham Indonesia ini eh, latar belakangnya, ceritanya sampai akhirnya terbentuk komunitas ini tuh seperti apa, Pak? Apakah ini juga salah satu komunitas yang bisa dipakai untuk teman-teman untuk belajar saham lebih baik lagi dan juga nantinya juga teman-teman juga bisa mendapatkan hal-hal yang menarik mengenai saham gitu, Pak. ya karena ini terkait juga ini sih Pak William. Saya dan partner saya kan bekerja di sekuritas yang mana kita sering menangani untuk investor retail. Jadi kita melihat datanya itu literasi keuangan di Indonesia itu masih sangat rendah sih bisa dikatakan. Dan termasuk juga inklusi keuangan kalau dibandingkan dengan pegadaian, Hmm. bank, asuransi, dan pasar modal. Pasar modal ini yang urutan terakhir, teman-teman. Oh, Nah, sementara yang paling tinggi memang yang bank. Jadi nah, berbanding terbalik ya, inklusi keuangan di bank itu tinggi, tapi literasi keuangannya ini rendah, terutama yang di pasar modal. Jadi kita melihat ada gap di sana kan ya teman-teman, bahwa edukasi ini tidak untuk pemahaman terhadap produk keuangan itu tidak memadai. Jadi ya saya dan partner saya karena juga kita berangkat punya basis klien, komunitas ya, dan kita melihat bahwa teknologi digital sekarang ya semua mengarahnya ke Instagram, influencer dan segala macam ya bisa menjadi sarana untuk edukasi. Jadi kita melihat arahnya ke sana saja sih Pak, untuk menjadi wadah untuk menyampaikan edukasi kita atau rekomendasi dan pembelajaran dan lainnya. Sehingga ya harapan kita sih nasabah atau follower itu ya bisa jago saham. Jadi mereka bisa mengambil keputusan investasi trading mereka masing-masing secara bijaksana seperti itu. oke. Nah, kalau eh, yang menjadi andalan dari edukasi Jago Saham Indonesia yang eh, sebelah mana, Pak? Apakah mungkin dari sisi fundamental ataukah analisa teknikal, bahkan analisa berita ya yang belakangan ini juga cukup sering muncul nih di sosial media. Nah, sebenarnya mungkin belakangan kalau di sosial media kan tidak terlalu rutin ya. Tapi kalau di ada grup-grup, contohnya di WhatsApp itu sih yang paling rutin itu memang ya market update ya Pak ya. Market Hmm. update, market komentari, terus rekomendasi saham. Jadi ada screening saham. Nah, kemudian kalau edukasinya itu sebenarnya kita ada ya kurikulumnya sih dari pengenalan pasar saham. Termasuk kan kita bekerja sama juga dengan IDX untuk sekolah pasar modal. Nah, Oke. jadi untuk yang lanjutannya itu fundamental ya kita ada membahas strategi dividen, terus melakukan valuasi. Teknikal pun kita juga dipecah lagi dari Fibonacci class, kemudian chart Hmm. pattern, dan seterusnya sih Pak. Seperti itu.
Jadi kita ada buat kurikulumnya sih Pak untuk kelas trading, dan termasuk sekarang kan juga perencanaan keuangan, termasuk di dalamnya juga berinvestasi reksadana seperti itu. Jadi ya sebetulnya di komunitas jago saham Indonesia ini lengkap ya. Jadi dari sisi fundamental ada, teknikal ada, juga dari literasi keuangan pun juga cukup lengkap nih. Nah, teman-teman Sobat Bitrate dan juga teman-teman yang sudah join di Bitalk malam hari ini bisa tuh untuk follow ya. Jadi bisa follow ke akun Instagramnya di @jagosahamindonesia, dan juga teman-teman nanti bisa mengikuti juga update dari komunitas Jago Saham Indonesia, dan juga jangan lupa teman-teman untuk juga follow akun sosmed kita ya di bitrate_eliotition. Nah, kembali ke laptop nih Pak. Kalau kita sempat bicara pasar saham kita yang cenderung sideways ya, kemudian juga tadi disampaikan untuk strategi memilih saham dari ETF, dari IDX30. Nah, kalau kita perhatikan juga memang pergerakan market yang tidak menentu dan cenderung sideways ini kan juga gimana ya, menguji kesabaran banyak pelanggan gitu, dan juga kita yang untuk mungkin kerja juga di sektor real itu, atau mungkin nggak usah terlalu jauh sampai sektor real dulu, yang aktif atau mungkin yang full time trader nih di pasar saham kita, perlu untuk mengendalikan diri agar tidak tergesa-gesa dan perlu untuk beradaptasi ke mode konservatif. Nah, kalau menurut Pak Agung gitu, langkah-langkah seperti apa yang bisa kita ambil supaya kita ini tidak, maksudnya masih bisa menahan diri ya, tidak terburu-buru untuk masuk ke market. Kemudian juga kira-kira ada hal-hal seperti apa yang bisa membantu kita untuk lebih mudah dan lebih cepat menyesuaikan strategi kita dalam menghadapi situasi market yang seperti saat ini yang sideways berat. Dan yang paling penting juga bagaimana supaya kita ini bisa menyikapi kondisi yang ada, bahkan kalau seandainya nanti tiba-tiba market berubah arah nih, nggak sideways lagi, marketnya jadi trending kembali gitu, entah naik atau turun, itu kan kita juga perlu menyesuaikan ya. Jadi mungkin ada langkah-langkah atau mungkin tips-tips bagaimana kita bisa beradaptasi dan kita bisa fleksibel dengan kondisi market yang ada gitu Pak. Ya Pak William, mungkin kita coba sharing Pak ya dari pengalaman kita juga. Jadi kalau trading kan sebenarnya banyak stylenya, mungkin ada yang tidak nyaman juga dengan trading. Tapi kalau trading kan ada yang sekarang belakangan terkenal scalper ya. Terus ada swing trading. Jadi kondisi sideways ini untuk swing trading pun sebenarnya agak kesulitan ya. Tapi ya bagaimana kita melakukan screening itu ya, contohnya seperti hari ini misalnya ada volume transaksi yang cukup besar masuk ke sektor properti, ya itu bisa menjadi watchlist kita kan, pertama screening awal kita. Kemudian ya kita tetap implementasikan juga kan metode trading kita teknikal. Nah kemudian tuh yang scalper mungkin mereka masih bisa menikmati dari riak-riak kenaikan turun dari kondisi market sideways ini ya, terutama kan untuk scalping ini kan banyak terjadinya itu pada saham-saham yang second liner, yang mana ya tidak terlalu refleksi terhadap IHSG teman-teman. Cuma ya kalau kita bisa sharing sebenarnya bukan tips and trick sih, tapi apa sih yang menjadi yang harus kita hindari itu ya. Pertama itu ya sering terjadi itu kita tidak disiplin kan dalam trading itu teman-teman. Kita yang harusnya kita udah menetapkan level cut loss kita malah tidak cut loss karena ada rasa berharap kan. Itu ada teorinya juga tuh, financial behavior teman-teman. Jadi kita denial tuh loh dengan apa yang sudah kita rencanakan di awal. Nah itu kan menjadi salah satu hal yang menyebabkan kegagalan trading kita teman-teman. Terus kita juga masuk tidak memiliki trading plan. Ya modalnya hanya ikut-ikutan aja atau FOMO, atau misalnya melihat candle-nya udah mendekati resistance, sepertinya ada
bakal nge-breakout segala macam, malah kita justru malah kebelinya di pucuk kan teman-teman, contohnya seperti itu. Terus juga money management, jadi kita tidak menetapkan berapa sih persentase kita mau cut loss-nya berapa, atau kita malah belinya ini bukan dengan uang dingin ya, malah kita menggunakan limit, sekuritas, dan seterusnya. Jadi itu contoh-contoh kesalahan dalam trading kan. Bahkan juga untuk trading itu kan sangat mempengaruhi dan menguras psikologi kita teman-teman. Misalnya kita hari ini pengen trading banget, tapi ternyata jam 10 kita ada janjian. Ya kalau kita mau scalping ya mending ya jangan trading dulu ya, karena kita udah ada janjian ya. Karena yang namanya scalping itu ya mau nggak mau ya kita harus waktu kita ya selama sesi 1 ya, jam 9 sampai jam 12 ya kita harus ngamatin dulu kan, di depan layarnya Pak William. Jadi kadang komitmen dan disiplin kita untuk hal-hal itu menjadi yang penting sendiri sih sebelum kita melakukan analisa seperti itu Pak. Ya betul, memang kita harus mempersiapkan diri dengan baik nih, supaya kita tetap konsisten lah. COVID atau seandainya cut loss pun atau rugi ya juga masih terukur resikonya, nggak begitu berdarah-darah gitu ya. Nah mungkin juga selain itu, kalau saya boleh sharing pribadi, memang ada hal yang jarang dibicarakan, yaitu stop trade ya. Jadi kan kita sering bilang untuk stop loss, tapi satu sisi kalau misalnya memang marketnya lagi gak jelas atau kita mungkin lagi losing streak, itu ada baiknya kita juga ya sudah nggak usah trading dulu, kita menenangkan diri supaya kita bisa nantinya masuk ke market itu dengan kondisi yang lebih siap gitu. Nah kita kalau lihat waktunya juga, kita masih punya cukup banyak waktu nih. Nah ini salah satu sesi yang pastinya dinantikan oleh banyak teman-teman yang sudah nonton nih. Nah, kira-kira saham pilihan apa saja nih yang menarik, yang bisa diamatin, kemudian level-level pentingnya itu di mana ya, saham pilihan yang sekiranya bisa membawa cuan untuk teman-teman. Nah mungkin kita bisa saling sharing gitu ya Pak ya, kira-kira saham mana yang rekomendasikan dari Jago Saham Indonesia, kemudian juga nanti kita yang dari Bitrate kira-kira saham mana ya. Ya mungkin boleh Pak William. Kira-kira saham yang menarik nih apa ya di masa-masa seperti sekarang, dan juga mau masuk ke bulan Desember yang biasanya ada window dressing Pak. Nah, mungkin bisa terlebih dahulu Pak Agung yang menyampaikan gitu saham-saham. Siap Pak William. Tapi ini Pak disclaimer on ya Pak ya pertama. Kemudian juga catatannya untuk yang level trading, jujur nih kita malam ini belum buat nih Pak. Mungkin besok pagi jadinya. Tapi ya kita kasih beberapa saham yang bakal untuk menjadi watchlist ya, disesuaikan dengan strategi kita, termasuk strategi investasi untuk sampai dengan tahun depan ya teman-teman. Jadi ya pertama ya kita kalau melihat ya berangkat dari yang G20 ya kita bisa melihat ya saham-saham seperti yang terkait dengan nikel itu sendiri seperti Inco, kemudian Astra International, dan juga DRMA itu bisa menjadi watchlist teman-teman. Kemudian juga tadi kita udah sampaikan banking sektor ya tetap harus masuk dalam portofolio kita sih, yang big cap itu either kita ambil 1 atau 2 saham bank ya teman-teman. Nah juga ada strategi dividen teman-teman, strategi investasi dividen untuk tahun depan ya, kita melihat ada sentimen yang cukup positif untuk emiten berikut seperti LPPF, kemudian LPPF kan Matahari Department Store, kemudian Demas, Puri Delta, kawasan industri, kemudian ada Arna dan SMSM. Nah juga untuk energi sampai akhir tahun kita masih percaya bahwa dia akan masih mendapatkan benefit yang bagus ya, karena pertama ya harga komoditas yang masih di atas, dan juga nanti net profit mereka masih akan tercermin ya positif dibanding dengan tahun lalu ataupun kuartal sebelumnya. Ya sektor energi bisa dimasukkan, contoh untuk emitennya misalnya Agro Energy, terus Medco juga kita perhatikan ada turnaround ya teman-teman. Terus juga ITMG dan ya teman-temannya lah yang memang balance sheet-nya mereka juga bagus. Nah jadi untuk
investasi ataupun swing trading, kita percaya sih dalam kondisi ekonomi saat ini sebenarnya kita harus berpegang pada emiten yang fundamentalnya baik ya teman-teman. Ya apakah kita melihat dari cash flow mereka, balance sheet, dan juga prospek ke depannya, demand mereka harus ada yang menyerap ya teman-teman. Karena belakangan kita melihat banyak emiten yang right issue kan, atau IPO kesekian kalinya ya, dalam tanda kutip kan minta uang lagi ke publik ya teman-teman.